Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga yang telah menang dan mengalahkan segala kuasa maut, memberikan kepada kami hidup yang kekal melalui anugerah dalam Kristus Yesus. Biarlah Tuhan hari ini juga menganugerahkan pengertian, sehingga kami boleh mengisi kehidupan yang Tuhan berikan dengan segala kelimpahan yang berasal dari Engkau. Biar firman-Mu boleh menjadi pengarah bagi kami, sehingga kami tidak hidup seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar, melainkan kami boleh tenang dan stabil di dalam Tuhan. Kami ingin menerima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Persiapkanlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema mengenai doktrin antikristus sudah banyak dipahami orang, tetapi sayangnya bukan melalui Alkitab. Orang banyak mengenal istilah antikristus melalui desas-desus atau melalui media-media yang tersebar, ataupun melalui khotbah-khotbah yang kurang bertanggung jawab di dalam menggali kitab suci. Kita melihat di dalam setiap kejadian, di dalam setiap kesulitan, bencana, pandemi, atau munculnya orang-orang yang jahat, tema antikristus dan hal-hal yang berkait dengan itu mulai dibicarakan. Ketika corona muncul, maka orang bertanya, apakah vaksinasi ini tanda dari antikristus? Sudah ada muncul pembicaraan begitu. Orang mengatakan, oh ini akan dibikin satu teknologi, bahwa nanti kita akan diimplant chip, dan dengan chip itu kita akan melakukan pembayaran, dan kalau tidak ada implant chip itu kita tidak bisa membayar. Saya pernah membaca satu buku. Buku itu menjelaskan mengenai barcode. Barcode itu kalau dibedah itu angkanya 666. Lalu buku itu menjelaskan bahwa kita jangan tertipu, jangan pakai barcode, karena barcode itu adalah alat si antikristus. Saudara-saudara sekalian, yang menggelikan adalah buku yang saya beli itu, di belakangnya ada barcode. Jadi dia bilang, gak boleh pakai barcode dan sebagainya. Bukunya sendiri ada barcode gitu. Lalu ada sebuah perusahaan itu ada logonya, lalu dikatakan, wah ini logonya entah bagaimana cara ngitungnya. Logo perusahaan terkenal loh saudara, kasihan itu. Dibilang ini adalah perusahaan 666. Ini adalah perusahaannya yang dipakai oleh antikristus. Jangan beli pada dia dan sebagainya. Nah saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak salah mengerti mengenai doktrin antikristus. Lalu ada banyak film-film yang mempopulerkan. Ada film horor lama judulnya The Omen. Saya pernah pada waktu kecil itu, pada waktu mungkin SMA ya, atau SMP, saya kurang ingat ya. Di situ ada dikasih tahu, ada antikristus, ada antikristus. Wah apa tuh? Jadi penasaran gitu. Ada filmnya tentang antikristus. Nah di situ kenal antikristus lewat media. Dan itu adalah film yang tidak biblical. Tapi di situ antikristus ternyata itu adalah iblis yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah ide itu mulai dipopulerkan. Oh ini iblis, cari cara gimana lahir jadi manusia. Saking film itu laku, lalu kemudian dibikin sequel keduanya, The Omen, Damien, The Omen dan sebagainya. Film-film seperti itu film-film fiksi. Tetapi sayangnya banyak orang terpengaruh, sehingga tidak bisa membedakan, apalagi kalau tidak mengerti pemahaman secara Alkitab. Oh ini kebenaran nih Alkitab nih, bahwa antikristus seperti itu. Lalu ada film rohani sih, misalnya Thief in the Night. Itu sekarang sudah jadi film yang saudara bisa tonton secara gratis ya. Ada di mana-mana, Thief in the Night. Lalu kemudian Left Behind, bahkan yang versi tahun 2000-an itu tentang Rapture itu ada film yang dibintangi oleh Nicolas Cage ya. Nah kalau film Thief in the Night, Left Behind itu menceritakan mengenai pengangkatan. Nah ini doktrin juga sesuatu yang tidak bertanggung jawab ya. Itu perlu penggalian, tapi tidak dalam tema ini ya, untuk membahas mengenai rapture dan sebagainya. Jadi
Dikatakan bahwa kalau kita percaya sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita akan terangkat ke surga. Kita akan terangkat ke surga. Nah, kalau tidak percaya Tuhan, saudara akan tertinggal. Saudara akan tertinggal. Jadi kalau orang percaya Tuhan, akan waktu itu terangkat ke awan-awan. Tapi kalau tidak percaya Tuhan, ketinggalan. Nah, yang ketinggalan ini harus berhadapan dengan apa? Dengan si antikristus. Ini film dari Thief in the Night. Jadi orang-orang sudah dikasih tahu, ayo bertobat, terima Tuhan Yesus. Kalau enggak, kamu akan ketinggalan. Siapa yang percaya Tuhan akan diangkat ke surga. Kalau enggak percaya Tuhan akan di bumi menghadapi antikristus. Saya pernah dikasih tahu sama pembina saya, dulu kan saya belum kenal reform, saudara ya. Lalu waktu saya SMA itu pembina saya melihat saya lalu mengatakan, saya ada nubuatan tentang kamu. Wah, biasanya kalau nubuatan itu bagus-bagus, saudara. Ya, saat itu saya belum kenal reform, dibilang saya ada nubuatan tentang kamu, Ivan. Oh, apa? Kamu tidak akan ikut diangkat dalam rapture. Waduh, celaka gitu ya. Saya ketemu antikristus dong. Terus dia bilang begini, tapi kamu jangan takut, kamu tuh memang dipilih Tuhan untuk ketinggalan di rapture. Loh, buat apa gitu? Untuk menginjili orang-orang yang nggak diangkat. Kamu tuh nanti akan dianiaya habis-habisan sama antikristus. Tapi kamu jangan takut. Kamu akan masuk surga. Waduh gitu ya. Dia happy-happy, saya pulang gak bisa tidur, saudara. Saya ketinggalan sendiri terus disiksa dan sebagainya. Wah, saya gak bisa bayangkan waktu itu. Masih belum kenal teologi, tiba-tiba dikasih pengertian seperti itu. Nah, saudara, itu film-film yang populer tetapi tidak mempunyai dasar eksegese yang cukup ketat. Sehingga akhirnya membuat orang bingung. Nah, film itu memang tujuannya, motivasinya tuh ngajak orang percaya Tuhan. Motivasinya baik. Tetapi motivasi yang baik itu tidak diimbangi dengan kesungguhan mempelajari kitab suci. Itu nakut-nakutin orang. Ya kira-kira begini, kalau kamu tidak mau ketinggalan, cepat-cepat percaya Tuhan. Karena di film itu ada orang diinjili, ngejek. Apa itu percaya Tuhan, aku nggak mau dan sebagainya. Akhirnya ketinggalan. Nikah sama laki-laki, pertamanya laki-lakinya cukup nakal, bertobat terima Tuhan Yesus, diinjili terima Tuhan Yesus. Istrinya bingung kenapa orang ini terima Tuhan Yesus. Akhirnya waktu rapture suaminya diangkat, istrinya nggak diangkat. Muncullah antikristus. Nah di dalam sebuah itu kira-kira ada orang gitu ya lalu bicara, lalu kemudian muncul pasukan antikristus. Yang pakai tulisan di film itu digambarkan United, ada gambar United, pakai mobil United yang nangkepin orang-orang yang tidak mau pakai barcode dan sebagainya. Lalu kemudian ditangkap, pada akhirnya singkat cerita si perempuan itu akhirnya mau loncat ke ini, tapi nanti spoiler, ya nanti. Ya, jadi lihat sendirilah gitu ya. Kira-kira intinya, poinnya adalah saudara cepat-cepat percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, Anda ketinggalan dan berhadapan dengan antikristus. Nah, film-film semacam ini muncul beberapa. Ayo, jangan ketinggalan dalam rapture. Ayo kita percaya Tuhan Yesus dan sebagainya. Nah, apakah seperti itu cap antikristus 666, dunia yang dikuasai oleh antikristus? Apakah seperti itu? Lalu orang mencari-cari siapa itu antikristus? Siapa itu antikristus? Dari semenjak dulu sampai sekarang orang mulai memikirkan dan orang menebak-nebak siapa antikristus. Yang populer tentu saja Kaisar Nero. Oh, Nero itu sang antikristus. Masuk dalam abad pertengahan. Paus mengatakan, paus yang lain karena mereka rebutan kuasa. Itu antikristus. Yang satu mengatakan, bukan saya, dia yang antikristus. Masuk di dalam zaman reformasi. Para reformator mengatakan paus dan sistem kepausan itu antikristus. Luther, Calvin, Matthew Henry. Mereka mengatakan orang dengan jelas melihat ya orang langsung tahu siapakah antikristus itu. Paus. Nah tetapi nanti pandangan ini juga muncul di dalam Westminster Confession ya. Saudara kalau membaca Westminster Confession yang asli belum ada, yang belum direvisi, di situ saudara akan menemukan bahwa paus adalah antikristus. Tetapi di dalam revisi, nah nanti kita perlu pembahasan sendiri nih. Di dalam revisi dikatakan enggak gitu. Tidak menunjuk kepada pribadi paus. Nah nanti bagaimana menjawab hal ini? Lalu ada yang mengatakan, oh oke, kalau bukan paus siapa? Ini
mungkin yang namanya antikristus itu Hitler. Hitler itu antikristus. Lalu kemudian, oh bukan Hitler, Stalin. Ada yang bahkan mengatakan pada waktu Perang Teluk itu Saddam Hussein. Macam-macam saudara, semua orang mengatakan kalimat itu. Nah, sebelum nanti masuk kepada detail, kita mungkin perlu membenahi kerangkanya dulu. Ibaratnya kita mau tahu yang mana, kita bikin setting kerangkanya dulu. Kita mesti paham teologinya. Antikristus itu seperti apa yang dibilang Alkitab. Nah kalau itu sudah beres, kita nanti satu-satu bisa melihat. Nero gimana? Paus bagaimana? Stalin bagaimana? Hitler bagaimana? Lalu kita bisa melihat. Nah ini yang kita mau garap dulu. Kita membahas mengenai pengertian teologinya seperti apa dulu. Setelah kita mengerti teologinya, nanti kita masuk detail satu persatu untuk membahas. Apakah betul tebakan-tebakan itu? Para bapak gereja nggak ngawur loh. Mereka bukan orang sembarangan loh. Banyak yang menunjuk Nero. Loh sekarang reformator menunjuk paus. Loh masa iya sih? Waduh ini bagaimana? Lalu kemudian kita melihat Saddam Hussein. Lalu kemudian siapa tahu nanti sebentar lagi ada orang jahat muncul lagi dibilang orang itu dan sebagainya. Apa itu antikristus? Manusia, organisasi, satu, banyak, ciri-cirinya apa? Nah kita akan pelajari terlebih dahulu sehingga simpen dulu spekulasinya. Ya, lalu kemudian nanti kita akan menjelajah apa itu 666, apa dan sebagainya. Kita akan nanti bahas satu persatu. Tetapi pembahasan ini tentunya pembentukan kerangka ini tidak cukup satu kali saudara. Jadi saya perlu paling tidak 2 kali untuk membahas. Maka ini adalah seri pertama. Lalu kemudian ketika saya khotbah lagi, saya akan lanjutkan seri yang kedua. Nah sekarang saya akan bagi kerangkanya. Di dalam perjanjian baru, selain khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman, ada di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Yesus pernah berkhotbah mengenai apa yang akan terjadi akhir zaman. Lalu muncul pembinasa keji, saudara mungkin ingat ayat itu. Kalau pembinasa keji itu muncul, maka kamu harus flew to the mountain. Kamu lari ke gunung. Ketika tentara-tentara mengepung kamu dalam Injil Lukas, lari ke gunung. Karena pembinasa keji itu sudah muncul. Nah, selain dari khotbah Tuhan Yesus itu, ada 3 bagian yang diindikasi menunjukkan antikristus. Nah, ini akan kita bahas ya nanti di dalam 2 kali pertemuan, khususnya pertemuan kedua, kita akan membahas 3 bagian ini. Bagian pertama, 1 Yohanes pasal 2. Nah, jadi kita akan membahas nanti dalam bagian terakhir hari ini 1 Yohanes pasal 2. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 2 itu satu-satunya tempat, kalau enggak 4 atau 5 kali ya, itu muncul di 1 Yohanes 2 dan nanti 2 Yohanes ada 1 kali muncul. Itu satu-satunya tempat di surat Yohanes di mana kata antikristus itu muncul. Jadi hanya muncul di situ. Di tempat lain tidak menggunakan istilah antikristus. Jadi kata antikristus hanya muncul di 1 Yohanes pasal 2 itu mulainya. Nanti di 2 Yohanes muncul 1 kali lagi. Nah, jadi pasal 2 nanti kita akan bahas, di situ kita akan melihat siapa itu antikristus di dalam teologi Yohanes. Nah, tetapi Yohanes tidak hanya menulis Injil Yohanes, tidak hanya menulis surat Yohanes, Yohanes juga menulis kitab Wahyu. Dan tampaknya 1 Yohanes 2 nanti berkaitan dengan yang ditulis di dalam Wahyu pasal 13 dan Wahyu pasal 17. Nah ini adalah bagian kedua, ini minggu depan ya, minggu yang selanjutnya kalau saya membahas. Pasal 13 dan 17 kitab Wahyu. Nah saudara kalau membaca kitab Wahyu, di situ muncul parodi atau ledekan, yaitu Tritunggal palsu. Tritunggal palsu, kalau kita mengenal Tritunggal yang sejati adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Tritunggal yang sejati, Tritunggal yang asli. Tetapi ada parodi, ada yang jahat, yang meledek, yang mau menghina. Ada Tritunggal palsu. Yang pertama adalah sinaga, dragon yang muncul di dalam Wahyu 13. Yang kedua adalah binatang yang keluar dari laut. Yang ketiga, binatang yang keluar dari bumi. Nah, ini Tritunggal palsu.
Nah, jadi kita akan mempelajari mengenai 3 binatang yang adalah ledekan atau plesetan terhadap kekudusan Allah Tritunggal. Nah, binatang pertama yang adalah naga ini langsung diidentifikasi dalam Alkitab, ini iblis. Jadi kita tidak perlu kesulitan karena di bagian itu langsung dijelaskan, yaitu naga si iblis. Jadi kita langsung tahu, oh naga ini iblis. Jadi binatang pertama ini adalah yang punya kuasa. Ini adalah yang memiliki kekuatan menentang Tuhan. Ini adalah si jahat itu, si penipu yang diidentifikasi sebagai setan. Nah, yang kedua adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang yang keluar dari dalam laut ini nanti kita akan melihat ada kaitannya juga dengan kitab Ayub ya saudara. Di dalam kitab Ayub pasal 40 itu ada 2 binatang. Binatang yang dari bumi sama binatang dari laut. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang jelas. Diterjemahkan misalnya buaya, itu sebetulnya Leviatan. Leviatan dan Behemoth. Nah, itu nanti di dalam apokaliptik orang Yahudi itu 2 binatang yang akan muncul di dalam peperangan akhir nanti. Behemoth dan Leviatan. Nah, ini ada 2 binatang, yang binatang pertama keluar dari laut. Nah, binatang yang keluar dari laut ini dikatakan binatang yang mendapat power dan authority. Dia punya kuasa dari si naga. Jadi iblis memberikan kekuatan kepada binatang yang keluar dari laut ini. Binatang kedua ini sombong, mengagungkan diri. Ia kepingin disembah. Dan pada waktu orang-orang menyembah binatang kedua ini dikatakan si naga itu ikut disembah. Kenapa demikian? Karena kuasa dari binatang kedua ini dari naga. Binatang kedua ini pelayan dari si naga. Binatang kedua ini menjalankan kehendak naga, mendapat otoritas dari naga. Jadi ketika manusia menyembah binatang ini, maka dia mendapatkan si naga mendapatkan penyembahan dari manusia. Nah, jadi ini adalah binatang yang kedua. Dan dikatakan binatang ini luka karena pedang. Jadi dia luka oleh pedang. Nanti kita akan memahami apa itu artinya. Terluka oleh pedang, tapi dia kembali. Jadi ini binatang yang pernah terluka, tapi dia kembali. Lalu kemudian berkuasa mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi ini semacam sesuatu imitasi, tiruan. Dan juga sebagian adalah ledekan terhadap apa yang sudah dikerjakan Kristus bagi kita. Kristus mati. Seperti terluka ya kan, dia mati. Tapi dia bangkit. Dia mengalahkan si jahat. Dia bertahta dan berkuasa. Binatang yang kedua juga sama. Dia diluka oleh pedang. Tapi kemudian nanti dia mau kembali. Dan dia bertahta. Nah saudara, nanti di dalam penafsiran dalam sejarah pada waktu Nero mati, kan orang seneng ya, hore Nero mati, si antikristus itu mati. Tiba-tiba muncul desas-desus baik di kalangan orang Yahudi maupun di kalangan orang Kristen. Nero itu belum mati. Nero itu akan bangkit lagi. Wah, ini binatang yang ini berarti binatang yang luka oleh pedang nanti muncul lagi. Wah, jangan terlalu senang dulu, nanti Nero balas dendam. Itu semacam sesuatu mitos yang beredar kala itu. Ya, nah jadi binatang ini terluka, tetapi nanti binatang itu akan kembali dan mempunyai kekuatan. Nah, binatang kedua ini punya pedang, saudara, dikatakan. Di dalam teks kitab Wahyu dikatakan ini binatang yang punya pedang. Jadi dia punya kekuatan untuk menindas. Dia punya kekuatan untuk menganiaya. Jadi ini adalah binatang yang kedua. Nah, lalu binatang yang ketiga beda dengan binatang yang kedua. Karena binatang yang ketiga ini adalah binatang yang tujuannya adalah membuat orang-orang menyembah binatang yang kedua. Seperti Roh Kudus ya saudara ya. Dia datang membawa orang memuja Kristus. Datang membuat orang meninggikan Kristus. Nah, binatang yang ketiga ini adalah binatang yang tidak punya pedang. Dia bukan dengan kekuatan, dengan kekuasaan, bukan dengan penindasan, bukan menghancurkan, bukan itu. Tetapi dia datang untuk menarik orang, menipu orang, menyesatkan orang. Sehingga sering disebut sebagai guru palsu. Jadi guru-guru palsu ini ada mendukung dan menjalankan tugas untuk orang-orang itu takluk kepada binatang kedua. Dan binatang ketiga ini pada akhirnya karena orang tunduk pada binatang kedua menyembah sang naga.
Maka mujizat, tanda-tanda ajaib yang palsu dikatakan di dalam kitab Wahyu, ini menjadi ciri khas dari mereka. Pintar menarik, pengajarannya menyesatkan, penuh dengan ajaran palsu, kelihatannya benar tapi menyesatkan. Lalu kemudian dia bisa bikin hal-hal yang menarik. Dan dikatakan, dan tanda dari binatang ketiga ini adalah 666. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu artinya 666. Apakah barcode? Apakah itu sebuah perusahaan yang internasional itu? Apakah itu sesuatu microchip atau apa? Nanti kita akan lihat, saudara. Yang penting kita harus kembali ke Alkitab. Jangan melihat melalui gosip atau melalui film atau melalui kebudayaan populer yang berada, apalagi dari film horor. Jangan kita mau ditipu. Nah, itu bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Ini dari Paulus. Jadi dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, di situ Paulus bicara mengenai the man of sin. Jadi manusia yang pendosa. Anthropos hamartia. Jadi manusia yang pendosa. Lalu muncul manusia tanpa aturan atau tanpa hukum, lawlessness itu disebut juga itu. Manusia berdosa, manusia tanpa aturan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, si pendurhaka. The man of sin, the man of lawlessness. Tidak ada hukum, manusia berdosa, si pendurhaka. Nah, jadi si pendurhaka ini dalam 2 Tesalonika 2 dikatakan itu muncul, mulutnya membual, penuh dengan segala macam kesombongan, meninggikan diri, suka disembah, itu cirinya. Sombong, meninggikan diri, suka disembah, lalu kemudian dikatakan dia ini orang yang untuk sementara waktu belum tiba saatnya, maka Tuhan belum munculkan dia. Untuk sementara waktu ditahan. Semua kejahatannya masih diredam, belum dimunculkan. Nah, jadi sebagaimana Kristus datang pada waktunya, si pendurhaka ini juga ada waktunya untuk muncul. Belum waktunya, belum muncul. Dan di situ Paulus mengatakan, kamu tahu kenapa dia belum muncul. Karena kedurjanaan itu masih diredam, tapi akan tiba waktunya dia muncul. Dan pada waktu dia muncul, manusia durhaka ini akan melakukan berbagai tipuan, berbagai macam hal yang membuat orang-orang itu nanti menjadi terkesima. Dia akan menarik banyak orang. Saudara, sedikit ya kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. Misalnya dikatakan ayat 4, dia lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Jadi dia meninggikan diri. Ia duduk di bait Allah, mau menyatakan diri sebagai Allah. Lalu kemudian ayat yang ke-6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi ditahan. 7, tapi secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Jadi sekarang sudah mulai bekerja, tapi masih ditahan. Masih ada yang menahan. Kalau yang menahan telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ayat ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Mirip binatang kedua ya. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Binatang ketiga. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, ini 3 bagian yang menunjukkan antikristus. Jadi kita nanti akan melakukan penggalian dari 3 bagian ini, lalu kemudian kita melihat kaitannya. 1 Yohanes, nah justru 1 Yohanes 2 itu sangat sederhana, sangat sehari-hari. Ketika berbicara mengenai antikristus itu tidak seperti wah yang apa, sangat sederhana. Nah, di sini kita akan melihat
1 Yohanes 2, Wahyu, dan juga 2 Tesalonika. Nah, sebelum kita membahas itu, kita mesti mengerti saudara bahwa konsep mengenai akhir zaman, eskatologi, itu tidak muncul di perjanjian baru, bukan? Itu sudah muncul sejak perjanjian lama. Nah, kita perlu trace dari perjanjian lama. Dari mana mulanya? Bagaimana kita bisa memahami si antikristus ini? Nah, saudara-saudara sekalian, untuk memulainya, kita akan mulai dari Kejadian 3 ayat 15. Kita akan mulai dari sana. Kita akan melakukan survei di dalam perjanjian lama untuk melihat secara sekilas bagaimana munculnya konsep antikristus. Kejadian 3 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berbicara mengenai akan datangnya Mesias. Mesias itu bahasa Yunaninya Kristus. Nanti keturunan perempuan itu akan datang. Keturunan perempuan itu akan meremukkan si ular ini. Jadi Mesias atau Kristus akan datang. Nah, tetapi saudara, di sini dikatakan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi selain adanya Mesias yang akan datang, di sini akan ada musuhnya Mesias, di mana nanti akan ada pertarungan antara Mesias dan musuhnya. Nah, inilah yang namanya anti-Mesias atau anti-Kristus. Mesias itu Kristus. Jadi keturunan perempuan Mesias akan berhadapan dengan si ular. Ular ini anti dari Mesias yang dijanjikan Tuhan. Ini anti-Kristus. Dan si ular ini, iblis ini akan berjuang, berusaha supaya janji Tuhan itu tidak terwujud. Bagaimana menghalangi supaya Mesias ini tidak lahir di dalam dunia. Ini berkali-kali akan dilakukan oleh dia. Nah, kita akan melihat trace ya bagaimana nanti itu akan muncul. Bagaimana iblis ini akan berusaha menghalangi Mesias itu datang. Misalnya kisah Kain dan Habel. Kain dan Habel. Kain itu adalah seorang penentang Tuhan. Kain dibongkar dosanya oleh Tuhan, tetapi Kain tidak bertobat. Kain diberikan peringatan oleh Tuhan, Kain tidak datang pada Tuhan. Kain memberontak, Kain melawan Tuhan. Kain menghabisi Habel. Dia mau menghabisi benih keturunan perempuan. Tetapi rencana Kain gagal karena Tuhan menyediakan Set untuk nanti akhirnya menurunkan keturunan yaitu Mesias. Nah, saudara sekalian, Kain kemudian membangun kota. Dikatakan dia menjadi pendiri kota. Dan kota apa yang dibangun oleh Kain? Kota yang didirikan Kain itu ternyata berbeda dengan kota yang penuh dengan ajaran Tuhan. Lain sekali. Itu kota yang penuh dengan kekerasan. Itu kota yang penuh dengan kesombongan. Itu kota yang memang penuh bakat, penuh hal yang kelihatannya kebudayaannya tinggi, tetapi penuh dengan kejahatan. Nah, ini Bapak Gereja Agustinus mengatakan itu kota manusia, kota dunia. Dibedakan kota Allah dan kota dunia. Itu kota manusia itu kota dunia, itu kota sekuler. Kota yang didirikan Kain tidak seperti kota yang dikehendaki Allah. Kota Kain itu kota penuh kekerasan, penuh menyombongkan diri. Misalnya ada orang yang namanya Lameh, sombong dia karena dia mau membunuh orang. Dia menunjukkan dirinya, hai dengarlah istri-istri Lameh. Dia dengan arogan, dengan sombong membanggakan dirinya. Dan bangga karena melakukan dosa. Jadi sudah dosa, bukannya bertobat, dosa tapi sekarang dibalik. Orang bangga karena berdosa. Orang menunjukkan sebuah prestasi karena berani melakukan dosa yang besar. Itu kota Kain, saudara. Kota yang sombong, kejam, dan suka kekerasan. Misalnya dalam narasi Lameh. Nah, setelah itu muncul Nimrod dalam kitab Kejadian. Nimrod. Nah, Nimrod ini adalah anak dari Kush, cucu dari Ham. Nah, kita mengerti Ham itu adalah anak Nuh yang dikutuk oleh Tuhan. Ham dikutuk karena dosa-dosanya. Nah, Nimrod
dikatakan adalah seorang raja yang mendirikan banyak tempat. Dia mendirikan Babel, mendirikan Erech, mendirikan Akad, mendirikan Niniwe, mendirikan Rehobot Ir, mendirikan Kalah, mendirikan Resen. Maka kita bisa bayangkan ya, dia seorang raja yang prestasinya luar biasa, mendirikan banyak kota. Dan dia orang yang dicatat pertama kali punya kuasa yang demikian besar di bumi. Dia raja yang punya kuasa yang luar biasa. Dia adalah pemburu yang perkasa di hadapan Allah, demikian dicatat dalam kitab Kejadian. Nimrod adalah pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Nah, seorang pemburu dipahami bukan seorang pemburu binatang. Seorang pemburu ini lebih tepat diterjemahkan sebagai seorang penakluk, warrior ya, seorang yang berperang, pemburu manusia. Pemburu wilayah, menaklukkan. Dia adalah seorang warrior, dia seorang pejuang, dia seorang penakluk. Itulah Nimrod. Pemburu manusia, mengalahkan bangsa yang lain. Nah, dia adalah seorang pemburu di hadapan Tuhan. Apa artinya di hadapan Tuhan? Ada penafsir yang positif. John Chrysostom misalnya mengatakan, oh Nimrod itu seorang pemberani. Maka Tuhan melihat dia orang baik. Dia perkasa. Dan keperkasaan itu juga anugerah Tuhan. Maka mighty hunter in the presence of the Lord itu positif, itu baik. Tetapi saudara sekalian, ada terjemahan yang lain. Dari Philo Alexandria, dari Agustinus memandang sebaliknya. Kata pemburu di hadapan Tuhan menurut Agustinus dan Philo itu diterjemahkan sebagai defiance. Nimrod itu adalah pemburu yang menentang Tuhan. Jadi bukan pemburu yang diperkenan Tuhan. Nimrod itu adalah pemburu yang menentang. Jadi dia anti Tuhan. Dia menentang Tuhan, membangun kota Babel. Saudara, kita melihat salah satu kisah dalam kitab Kejadian adalah di Babel dibangun sebuah kota. Lalu di tengahnya ada menara yang mau naik ke langit. Itu kotanya Nimrod. Lalu apa percakapan di sana? Mereka mengatakan, mari kita membangun untuk nama kita sendiri. Ini adalah orang-orang yang membesarkan diri, ingin disembah. Nanti saudara lihat ya, kita semua akan lihat tarikannya. Apa yang dicatat dalam kitab Wahyu, apa yang ada dalam 2 Tesalonika 2, itu sudah perjanjian lama, sudah ada cirinya semua. Jadi ketika kita sudah paham alurnya dalam perjanjian lama, saudara baca perjanjian baru, oh nangkap, oh begini. Kalau enggak bingung, oh naga apa naga? Oh binatang dari bumi, oh dari apa? Kita bingung semua, 666, kita kacau enggak karu-karuan. Lalu orang bilang gini masuk akal, oh Saddam Hussein masuk akal, semuanya jadi masuk akal. Oh barcode masuk akal. Tapi kalau kita perjanjian lamanya kita sudah ada gambarannya, oh ngawur kamu enggak paham ini begini, oh kamu enggak ngerti ini begini. Jadi kita akan melihat urutannya. Jadi Nimrod ini penentang di hadapan Tuhan, orang yang arogan, dan di dalam pembangunan menara Babel itu mereka ingin membangun kota bagi nama mereka sendiri. Mereka mau menggantikan penyembahan yang benar kepada Tuhan dengan penyembahan berhala. Itu kan yang namanya menara Babel itu kan kayak sigurat ya. Tempat pemujaan dewa-dewi pada waktu itu. Dan mereka berani mengatakan itu adalah gerbang surga. Tuhan mengatakan apa Babel gerbang surga? Babel itu balal, kacau. Tuhan mengatakan yang kamu sebut gerbang surga itu gerbang kacau. Itu manusia sampai tidak bisa membedakan gerbang surga dan kacau. Orang kacau dibilang gerbang surga. Tuhan mengatakan itu bukan gerbang surga, itu kacau. Nah jadi kita melihat benih-benihnya dari Kejadian 3:15. Di situ ular akan menghancurkan benih dari perempuan. Lalu muncul orang-orang seperti Kain, lalu kemudian Lameh, lalu kemudian Nimrod. Dan saudara-saudara sekalian yang menjadi prototipe awal. Menjadi bayang-bayang. Menjadi boleh dibilang seorang antikristus, cikal bakal antikristus pertama adalah muncul di kitab Keluaran. Namanya Fir'aun. Fir'aun dari kerajaan Mesir. Perhatikan ya. Nanti setiap kerajaan saudara akan kaget ya. Setiap kerajaan ada penentang-penentang Tuhan. Dalam setiap kerajaan. Jadi nanti ketika baca kitab Wahyu sudah tidak heran. Dalam setiap kerajaan muncul orang-orang yang melawan Tuhan. Di dalam kitab Keluaran, Mesir menghasilkan Fir'aun. Nah nanti kita melihat bagaimana cara setan bekerja.
Salah satunya adalah pakai orang dan pakai raja. Itu nanti ada dalam kitab Wahyu. Kita akan pelajari itu. Nah, jadi di dalam Perjanjian Lama muncul yang pertama kali Fir'aun dari kerajaan Mesir, penguasa yang mutlak pada waktu itu, despotis, menindas orang Israel, menyuruh mereka bekerja sebagai budak, mendirikan kota-kota. Tujuannya apa? Supaya orang Israel kelelahan. Pak Tong khotbah beberapa waktu yang lalu ya, itu orang Israel kerja sampai satu hari menghilangkan 8.000 kilokalori. Wah, itu yang diet saudara ya, langsing slim itu. Kita jalan kaki gitu 1 jam gitu kan, paling berapa? 300-400 kilokalori kan. 300, terus kita diet makan, aku makan 2.000 kilokalori saja, 1.500 saja. Kalau jadi budak di Mesir boleh makan daging sebanyaknya saudara. Karena kerjanya 8.000 kilokalori, itu kayak pesumo gitu ya. Saya lihat olahragaan tuh ada yang 8.000, yang 10.000 kilokalori. Wow, kerjanya memang luar biasa capek gitu. Nah, itu mereka seperti itu, saudara. Jadi mereka makannya banyak. Kenapa? Karena kerjanya juga habis-habisan. Bayangkan terik matahari panas gitu, ngangkati batu dari pagi sampai malam. Masuk akal, saudara, kerja seperti itu. Nah, jadi saudara bisa bayangkan Fir'aun tuh kasih mereka kerjaan seperti itu. Untuk apa? Supaya cepat mati. Logikanya begitu, ini bangsa banyak. Ya sudah, suruh kerja. Sampai kecapean, sampai banyak yang mati, yang sakit. Tapi Tuhan memberkati orang-orang ini. Meskipun capek, meskipun mungkin sakit, bukannya berkurang, anaknya makin banyak. Nah, jadi Tuhan sudah punya rencana. Ini akan menjadi bangsa yang besar. Dari bangsa yang besar ini akan muncul Mesias. Itu rencana Tuhan. Fir'aun tidak setuju. Dia mau merintangi rencana Tuhan. Dia mau suruh juga bidan-bidan untuk membunuh. Dia suruh tentara-tentara lempar bayi-bayi ke sungai. Dia lakukan apapun untuk menghalangi rencana Tuhan. Jadi kita melihat di sini Tuhan rencananya mau akan meneruskan bangsa ini jadi bangsa yang besar, Mesias akan lahir. Fir'aun mencoba menghabisi bangsa ini. Maka Fir'aun menentang rencana Tuhan. Fir'aun penghalang rencana Tuhan. Jadi kita bisa melihat pekerjaan setan melalui Fir'aun. Saya masih ingat di dalam kelas Perjanjian Lama, dalam kitab eksegese Keluaran pada waktu itu, Ibu Inawati, waktu itu saya diajar oleh Ibu Inawati, pernah menyinggung mengenai mahkota dari Fir'aun. Mahkota dari Fir'aun. Jadi dia bicara mengenai mahkota Fir'aun. Saya memang pernah mempelajari mahkota Fir'aun. Jadi beberapa Fir'aun itu menggabungkan ketika Fir'aun berperang ya, menggabungkan Mesir Utara dan Mesir Selatan, lalu kemudian di situ mahkotanya juga digabungkan. Sehingga kerajaan gabungan antara utara sama selatan itu, mahkotanya itu ada hiasan sulur tanaman dan ada hiasan ular, saudara. Jadi pada waktu Musa menggambarkan Fir'aun, di situ kalau kita melihat ya, mahkotanya juga ada ular. Kita melihat, wah ini penghalang rencana Tuhan. Penulisnya Musa, kitab Kejadian, di situ ular muncul. Wah, ini semuanya nyambung. Iblis memakai Fir'aun. Fir'aun dipakai iblis untuk mencoba menghalangi rencana Tuhan. Nah, nanti kita akan melihat kalimat saya ini argumentasinya ayatnya di mana. Nanti kita akan lihat. Iblis pakai Fir'aun untuk menghalangi rencana Tuhan. Nah, iblis sering pakai para raja. Sering pakai orang-orang yang berkuasa. Mereka itu sudah punya kekuatan, lalu kemudian dipakai oleh setan. Fir'aun itu bukan hanya brutal dan kejam, tapi juga arogan dan sombong. Jadi jangan heran saudara-saudara, orang-orang yang punya jabatan, punya apa, lalu jahat, dan Tuhan biarkan dia ya. Tuhan biarkan orang ini dipakai oleh iblis, melaksanakan agendanya dia. Jadi kalau kita melihat tadi kita berdoa untuk Nigeria, kita berdoa untuk negara-negara yang begitu banyak orang jahat. Begitu banyak orang jahat, punya kuasa, punya power, punya uang, kok dipakai oleh iblis. Memang dalam sepanjang sejarah begitu. Ada orang-orang yang dipakai begitu. Dan di Mesir, Fir'aun terang-terangan dipakai oleh iblis, menjadi alatnya iblis. Brutal, kejam, arogan, sombong, semua ciri nanti muncul. Apa yang ada pada Nimrod, nanti muncul pada Fir'aun, nanti akan muncul pada yang lain-lain. Saudara akan lihat, nyambung ya. Nanti antikristus, kayak begitu, ciri-cirinya semuanya sama.
Jadi di situ kita melihat waktu Musa menyatakan firman Tuhan, Fir'aun itu merasa dirinya lebih tinggi dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, bilang sama Tuhanmu. Kurang ajar sekali, saudara. Jadi Fir'aun juga mengatakan dirinya, aku juga Tuhan loh. Kamu datang bilang Tuhan, aku ini Tuhan dan aku lebih tinggi dari kamu. Fir'aun itu merasa dirinya lebih tinggi. Mengucapkan kalimat-kalimat yang bernada merendahkan. Dan ketika Musa menyatakan mujizat dari Tuhan, tukang-tukang sihirnya Fir'aun melakukan tiruan. Meniru. Lalu kemudian membuat sebuah atraksi mirip dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tadi pagi Pak Tong khotbah. Ya kan? Tapi dia cuma bisa bikin bahaya, tidak bisa bikin bahagia, bikin rusak bisa. Ketika bikin balik tidak bisa, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa mereka terbatas. Mereka tidak bisa lebih besar dari apa yang Tuhan kerjakan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi penguasa yang berkuasa, punya power tapi sombong, arogan, mau disembah, lalu kemudian menyiksa, jahat, ini akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Beserta dengan seluruh bala tentaranya dihukum oleh Tuhan. Dan ketika Musa melihat, wah si jahat ini sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan. Dilemparkan, dicampakkan Tuhan ke dalam lautan. Maka dalam kitab Keluaran pasal 15, Musa menyanyi. Musa menyanyi. Kenapa menyanyi? Tuhan menang. Kenapa menyanyi? Si jahat ini dicampakkan. Kenapa menyanyi? Penindas yang arogan ini sudah ditaklukkan. Nah, saudara, yang menarik, tadi kita bicara Keluaran pasal 15. Wahyu pasal 15 juga ada nyanyian. Siapa yang menyanyi di dalam Wahyu pasal 15? Yang menyanyi adalah orang-orang kudus. Kenapa orang-orang kudus menyanyi? Karena mereka sudah menang. Siapa yang dikalahkan? Yaitu binatang itu sudah dikalahkan. Berserta dengan seluruh pengikut-pengikutnya. Loh, jadi ketika binatang itu sudah dikalahkan oleh orang kudus itu juga menyanyi. Lagu apa yang dinyanyikan? Mari kita lihat Wahyu pasal 15 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan buat saudara Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Jadi telah mengalahkan binatang itu. Dan patungnya dan bilangan namanya, pada mereka ada kecapi Allah. Ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Kalau saudara nanti lihat di dalam Alkitab saudara itu ada koneksinya di mana? Keluaran pasal 15. Nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Jadi Fir'aun dihukum, lalu kemudian di situ Musa menyanyi. Di dalam kitab Wahyu, binatang itu kalah, lalu kemudian kaum kudus menyanyi. Saudara melihat ya, ada koneksi yang dibuat antara Fir'aun dengan binatang di dalam kitab Wahyu. Dan sehingga kita melihat polanya sama. Kalau Fir'aun nasibnya seperti itu, binatang dalam kitab Wahyu ini juga akan dihabisi oleh Tuhan. Nah, jadi kita melihat ada dua paralel ini. Nah, saya akan lanjutkan saudara. Tadi kita bicara mengenai Fir'aun, lalu kemudian paralelnya antara apa yang terjadi pada Fir'aun dengan apa yang ada di dalam kitab Wahyu. Nah, raja berikutnya ini juga nanti akan ada paralelnya dalam kitab Wahyu, ya. Tapi kita nggak akan lihat hari ini, kita akan lihat minggu akan datang. Raja berikutnya yang kita akan bahas, yaitu Nebukadnezar. Tadi kita bicara Mesir. Ya, tadi ada Nimrod, lalu ada Mesir. Mesir ada Fir'aun. Lalu kemudian Babel punya Nebukadnezar. Ini adalah raja yang menjadi prefigurnya antikristus. Prefigur dari antikristus. Nebukadnezar dari Babel. Nanti dalam kitab Wahyu muncul kerajaan Babel. Kerajaan yang sundal besar. Nah, Nebukadnezar ini kan disebut hamba Tuhan, Pak. Iya, dia disebut hamba Tuhan. Nebukadnezar disebut hamba Tuhan di dalam pengertian Nebukadnezar itu adalah raja yang dipakai oleh Tuhan menghukum orang-orang yang tidak taat pada Tuhan. Jadi dia alat Tuhan secara pasif. Dia memang disebut sebagai hamba Tuhan. Tetapi di dalam kitab suci dia juga menjadi prefigur dari antikristus.
Nebukadnezar ini adalah penerus Nimrod, penguasa Babel. Nebukadnezar seperti Nimrod juga pribadi yang arogan dan suka disembah. Ya saudara baca kitab Daniel, saudara akan ketemu Nebukadnezar yang suka disembah, Nebukadnezar yang arogan. Misalnya dalam pasal 3, dia pernah setuju ada patung yang berdiri besar. Lalu kemudian ketika musik dan serunya dinyanyikan, semua orang sujud menyembah patung itu, yaitu menyembah dia. Jadi Nebukadnezar juga kepengen disembah, saudara. Di Mesir, di Babel, modelnya sama. Nanti dalam nubuatan dari Daniel itu, raja yang suka membuka mulutnya, meninggikan diri. Itu juga muncul dalam 2 Tesalonika yang tadi kita baca. Dia ingin disembah. Dan kalau orang tidak nyembah dia, dilempar ke dapur api. Siapa yang menghadapi mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia nggak mau menyembah Nebukadnezar. Apa yang dilakukan Nebukadnezar? Dianiaya loh Sadrak, Mesak. Lempar ke dapur api. Tapi Tuhan menolong dia. Dan bahkan karena kesombongannya di dalam pasal keempat, Nebukadnezar dihukum oleh Tuhan. Mengalami penyakit yang kalau zaman sekarang disebut boantropi. Seperti seekor binatang, makan rumput dan sebagainya gitu ya. Seperti dalam masa tertentu seperti binatang, bukan seperti manusia. Seorang raja yang sombong, lalu kemudian seorang raja yang suka menghabisi yang lain. Dalam kitab Habakuk, di situ Habakuk berteriak ya, ketika Tuhan bilang, Habakuk kan pertama protes ya, saudara ya. Tuhan, kenapa engkau nggak berbuat apa-apa? Ada begitu banyak orang jahat di Israel. Kenapa Tuhan tidak lakukan apa-apa? Kenapa Tuhan diam? Tuhan jawab, siapa yang diam? Kamu nggak tahu. Yesaya tahu, kamu nggak tahu. Nggak tahu apa Tuhan? Jadi dulu itu pernah ada utusan dari Babel. Babel masih kecil, ketemu sama Raja Hizkia. Hizkia waktu itu sakit. Kedatangan tuh tamu seneng. Waduh, ada yang besuk. Waduh, cepat sembuh ya Hizkia. Waduh, baik banget. Dari mana sih? Dari Babel. Oh, Babel. Belum terlalu besar waktu itu. Wah, aku terkenal ya sampai Babel ya. Dia happy. Mau lihat istanaku nggak? Lihat, oh istanaku, nih hartaku gitu ya. Wah, hebat sekali kamu Hizkia. Kaya ya Israel ya. Ini belum seberapa. Mau lihat bait Allah, jauh lebih keren. Oh iya, yuk kita lihat. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Oh datang, kasih lihat. Wah, hartanya kayak begini, wah hebat ya saya, iya. Terus kemudian pergi. Hizkia kemudian besoknya didatengin sama Yesaya. Siapa yang datang? Itu utusan. Ngapain? Biasa, kasih salam. Aku mungkin terkenal gitu. Apa yang kamu lakukan? Ya aku kasih lihat hartaku. Harta apa yang kamu kasih lihat? Ya di istana sama di ini, di bait Allah. Dengar firman Tuhan. Yesaya mengatakan, karena kamu sudah buka pintu ngelihat, nanti bangsa itu akan jadi besar. Datang ke sini. Semua yang ada di istana dan semua yang ada di bait Allah akan diambil oleh dia. Jadi Yesaya tahu apa yang terjadi. Habakuk gak tahu. Tuhan, apa yang akan kau lakukan? Kamu gak berbuat apa-apa. Habakuk, aku mau melakukan apa-apa. Nih aku kasih tahu ya. Mereka akan kuhukum. Puji Tuhan, Israel dihukum. Iya, pakai Babel. Oh. Tuhan, kenapa kau melakukan itu? Protes lagi saudara ya. Jadi pertama, Tuhan, kenapa engkau enggak melakukan? Begitu dilakukan, Tuhan, kelebihan melakukannya gitu. Itu Habakuk. Ya kan? Terus kemudian di situ Habakuk mengatakan, nanti habis, nanti begini, tidak ada lagi yang berbunga. Kenapa Habakuk protesnya begitu? Karena Habakuk tahu Babel kejamnya seperti apa. Kalau dia datang, dia habisi, betul-betul habis. Tidak ada pohon berdiri, pohon pun dirobohin. Mereka punya kebiasaan begitu, dihabisi, betul-betul habis. Mereka tuh kayak badai. Tuhan, bagaimana mungkin kalau semuanya habis, bait Allah habis, semua habis, bagaimana? Jangan Babel dong Tuhan, semuanya dihabisi. Ya Assyria memang kejam, tapi kalau Babel habis semua. Itu Nebukadnezar, saudara. Itu ciri khas raja-raja Babel. Mereka adalah raja-raja yang seperti itu. Dan dia menjadi bayangan dari antikristus. Nanti kita akan lihat di dalam kitab Wahyu, munculnya Babel. Nah, yang ketiga, muncul lagi gitu. Nah, di sini tidak muncul dalam Alkitab, tetapi dari nubuatan Daniel kita bisa menebak orangnya. Jadi muncul dalam Alkitabnya adalah karena Daniel menubuatkan hal itu. Di dalam kitab Daniel ada nubuatan mengenai satu orang yang akan masuk membawa tentara ke bait Allah dan membuat bait Allah itu menjadi najis.
Nah itu nubuatan dari Daniel. Itu nanti anti Mesias itu, pembinasa keji itu akan datang. Lalu orang keji itu akan bawa pasukan. Lalu kemudian dia akan membuat persembahan korban di bait Allah berhenti. Dan akan menajiskan itu. Nah saudara sekalian, siapa yang dimaksud oleh Daniel? Nah ini kita perlu bahas karena nanti ini akan menyangkut dengan tafsiran terhadap pembinasa keji antikristus dalam khotbah Tuhan Yesus. Pembinasa keji itu para ahli mengatakan Antiochus keempat Epiphanes. Wah itu siapa Pak itu? Antiochus keempat Epiphanes. Kenapa dia disebut antikristus? Tadi Fir'aun, saya tahu lah. Lalu kemudian Nebukadnezar, saya tahu. Tapi Antiochus IV Epiphanes ini tidak ada di Alkitab. Kenapa dia dibilang menggenapi nubuatannya Daniel? Saya perlu cerita sedikit saudara, karena ini mungkin tokoh yang tidak terlalu dikenal. Ceritanya adalah ketika Alexander Agung, si penguasa yang besar itu meninggal. Ketika Alexander Agung meninggal, tahtanya pecah jadi 4. 4 jenderal itu memegang kuasa. Kassander punya kuasa kerajaan sendiri. Lysimachus berkuasa sendiri. Ptolemei berkuasa sendiri. Seleucus berkuasa sendiri. Nah Ptolemei ini menguasai Mesir. Ya, jadi Mesir itu pernah dipunya Fir'aun yang bukan orang Mesir, tapi orang Yunani. Wangsa Ptolemeus. Nah kalau saudara pernah mendengar kisah cintanya Julius Caesar dan Cleopatra, lalu Antoni dan Cleopatra. Cleopatra itu dari wangsa atau dari dinasti Ptolemeus. Ya, itu si Cleopatra yang terkenal dalam sejarah itu. Ya, yang siapa yang bilang ya? Saya lupa ingat. Kalau hidungnya Cleopatra itu kurang setengah senti saja atau apa, sejarah dunia akan berubah, dia bilang gitu. Maksudnya kalau nggak terlalu mancung itu Julius Caesar nggak jadi naksir, lalu kemudian nggak jadi apa, semua sejarah dunia berubah gitu. Ya. Nah jadi Cleopatra itu dari Ptolemei. Nah lalu kemudian Seleucus yang nantinya menghasilkan Antiochus ini bertahta di daerah Syria. Nah si Ptolemei ini, Mesir ini juga menguasai Israel. Jadi waktu itu Israel ada di dalam jajahannya Mesir. Cuma karena Mesir ini Ptolemei pertama ini baik sama orang Yahudi, jadi mereka tidak terlalu peduli. Oh baik kok, ya sudahlah dijajah tapi mereka baik kok. Pertamanya sih memang jahat, tapi pelan-pelan berubah tiba-tiba. Karena mereka lihat kayaknya orang Yahudi baik-baik. Sudahlah kita baikin saja. Nah jadi orang Yahudi menikmati kesejahteraan di bawah Ptolemei I. Digantikan Ptolemei II. Dia juga baik sama orang Yahudi. Dan Ptolemeus yang kedua ini, yang jadi Fir'aun di Mesir ini, adalah orang yang sangat suka ilmu pengetahuan. Di Alexandria dia membangun sebuah perpustakaan yang terbesar di seluruh dunia. Sayangnya dibakar ya, pada waktu invasi Islam itu akhirnya dibakar. Nah jadi di situ dia membangun perpustakaan yang begitu besar. Lalu karena dia suka kebudayaan dan pengetahuan, dia menggagas dan dia menaungi proses penerjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani menuju bahasa Yunani. Jadi Alkitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan dan dia menaungi prosesnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang nanti disebut sebagai Septuaginta yang sangat berperan sekali. Nah, maka di zamannya mereka itu sangat makmur. Tetapi sejarah berkembang terus, Ptolemeu ketiga, keempat, sampai yang kelima. Nah di zaman yang kelima ini kerajaan lemah. Apalagi Ptolemeus yang kelima ini masih kecil, masih anak-anak gitu ya. Jadi tidak terlalu pintar memerintah. Sementara itu wangsa Seleucus muncul yang namanya Antiochus III. Antiochus III. Nah ini punya ambisi besar. Dia kepengen mengalahkan Mesir. Dia waktu ngelihat yang jadi pemimpin Ptolemeus anak-anak, kita serang Mesir. Tapi dia nggak langsung nyerang Mesir, dia nyerang dulu daerah Israel. Akhirnya tentara Mesir bisa diusir. Sehingga orang Israel sekarang tidak dijajah Mesir, tapi dijajah oleh wangsa Seleucus, Antiochus III. Tapi Antiochus III tidak berhasil mengalahkan Mesir. Perang terus masih tidak bisa menaklukkan Mesir. Ya sudahlah, yang penting sudah dapat jajahan, yaitu punya wilayah orang Palestina. Lalu dia masuk Yerusalem. Dicatat oleh sejarawan namanya Yosefus. Waktu Antiochus III ini masuk ke Yerusalem, wah itu disambut kayak dewa.
Wah, Antiochus, wuhu, yeha, pahlawan gitu. Kenapa saudara? Ternyata ada sekelompok pemuda-pemuda yang pro kebudayaan Yunani. Jadi misalnya kayak dulu tuh kalau di Indonesia kan budaya Indonesia atau baratisasi gitu loh. Kebarat-baratan. Kalau zaman sekarang sudah nggak kebarat-baratan lagi, macam-macam. Ke Korea-Koreaan dan sebagainya gitu ya. Ke apa-apaan, macam-macam sekarang lebih variasi gitu kan. Jadi kalau cewek-cewek ke Korea-Koreaan datang ke gereja pakai sepatunya yang tinggi, lalu rambut mukanya modelnya sama semua karena operasi gitu kan ya. Jadi misalnya gitu ya. Ya silakan saja sih gitu kan. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ke Korea-Koreaan, ke barat-baratan. Nah, ini ada kelompok pemuda yang ke Yunani-Yunanian. Ya Yunani kan sebelah barat, saya sebut ke barat-baratan gitulah ya. Kan baratnya mereka juga. Jadi ada sekelompok pemuda yang Helenis, yang sangat suka kebudayaan Yunani. Pro banget. Nah, begitu masuk orang-orang ini, wah dia sambut si Antiochus, dia senang banget. Nah, Antiochus itu terharu. Mereka baik banget ya sama aku ya. Ya memang nanti dia belum ketemu sih yang anti sih gitu ya. Tapi kan mungkin yang nyambut itu mungkin yang anti di rumah gitu kan. Yang ketat-ketat menjalankan Taurat di rumah, yang di jalan-jalan tuh yang pro Yunani itu. Wah, akhirnya Antiochus tersentuh. Lalu kemudian mulai hari itu dia baikin orang-orang Yahudi. Kurangi pajak. Oh, bait Allah mau bangun, butuh kayu dari Libanon. Nggak usah bayar pajak, kita bebaskan. Oh, ini ada yang namanya pemuka agama, ada imam dan sebagainya. Kita kasih pengurangan pajak. Lalu rakyat bagaimana? Kurangi lagi pajaknya. Rakyat happy. Pajak dikurangi, imam dapat pengurangan pajak lagi. Mau bangun bait Allah nggak dipajekin. Wah, ini penguasa yang luar biasa. Ya, apalagi orang-orang suka kebudayaan barat. Maka baik-baiklah sama Antiochus. Tapi sejarah berubah lagi saudara. Kenapa? Muncul seorang namanya Hannibal. Nah, saudara kalau yang belajar sejarah tahu ini tokoh penting. Hannibal dari Kartago, Afrika Utara, orang Han. Lalu kemudian Hannibal ini temenan sama Antiochus. Diojo-ojoi, dibujuk-bujuk. Ayolah perang Roma. Gak mau perang sama Roma, Roma kuat. Kalau kamu bersatu dengan aku, kita kalahkan Roma. Bayangkan, kamu belum bisa ngalahin Mesir. Kamu kalau sudah bisa kalahkan Roma, kita akan jadi kerajaan gede sekali. Bayangkan Roma kita kalahkan. Ngiler, iya ya, kesempatan nih. Yuk kita habisi yuk. Ternyata Hannibal kalah, Antiochus juga kalah. Bukannya dapat untung, Roma minta dia bayar upeti. Waduh, enggak punya uang, bagaimana caranya? Dia peraslah orang Yahudi. Tadinya dikurangi, sekarang bayar. Berontak, mereka marah. Mulai saat itu muncul benih-benih kebencian, tapi belum sampai meletup. Nah, saudara-saudara sekalian, memang saat itu situasinya sedang genting. Lalu kemudian matilah si Antiochus III, diganti sama Antiochus keempat. Sebelumnya ada satu pengganti lagi, saya nggak cerita ya, langsung skip aja. Digantikan menjadi Antiochus keempat yang diberi gelar Epiphanes. Bukan gelar sih, menyebut dirinya Epiphanes. Manifestasi Allah, Epiphanes. Wah, ini orang sudah benar-benar super narsis ya saudara ya. Menyatakan dirinya adalah manifestasi Tuhan. Antiochus Epiphanes, Epifania, penampakan penyataan Allah. Nah, jadi di zaman itu konflik antara orang yang pro Yunani sama yang ketat pada Taurat ini memuncak, saudara. Saat itu imam besar namanya Onias itu bilang, pokoknya saya nggak mau ngumpulin pajak dikasih kepada bangsa asing. Nggak mau, bunuh saja saya. Imam besar namanya Onias. Wah, waktu zaman itu mereka marah sekali. Lalu diangkatlah satu orang namanya Tobias menjadi gubernur jenderal. Tobias, kamu pungutin pajak buat ini, buat orang waktu zaman masih Mesir ya, buat orang Mesir. Nah, sisanya boleh kamu ambil. Ini menjadi cikal bakal pemungut cukai nantinya. Saya nggak bisa angkat si Onias. Sudahlah, daripada dihukum dia imam besar bikin ribut. Saya angkat kamu, tugas kamu kumpulin pajak, nanti setor ke pemerintah, sisanya boleh kamu ambil. Nah, Tobias tuh kaya raya. Nah, setelah Mesir kalah, dia mengabdi kepada Seleukus, Yunani. Dan dia juga kaya, makanya Tobias kemudian menggelontorkan uangnya untuk pro Yunani. Kenapa? Karena Yunani dia kaya. Jadi dia ikut gerakan pro Yunani. Orang-orang kaya ikut pro Yunani saat itu. Bikin gimnasium, bikin tempat pemandian,
arsitekturnya Yunani, cowok cewek pakai baju Yunani, jalan-jalan. Itu bikin mangkel Onias. Onias si imam besar ini akhirnya bikin gerakan. Namanya gerakan Hasidim. Hasidim itu artinya murni, pure. Pokoknya Taurat, pokoknya ketat, nggak mau yang asing-asing, menjalankan Taurat. Nah ini gerakan saudara ya, nantinya akan diteruskan, muncul dari sini nanti namanya gerakan Farisi. Jadi kalau saudara nanti melihat kenapa orang Farisi itu dihormati, itu bekasnya Hasidim loh. Hasidim itu murni, nanti Hasidim ini yang pro kepada perjuangan mengabdi kepada keluarga Makabe. Nanti ada namanya perjuangan Yudas Makabeus untuk mengusir Yunani keluar dari tanah Israel. Nah ini kaum Hasidim nanti akan menjadi kaum Esene, keras. Itu nanti Yohanes Pembaptis kaum Esene yang di padang gurun, yang di dalam masyarakat namanya adalah Farisi, kaum Hasidim. Nah ketuanya yang pertama tuh Onias. Onias ini imam besar. Pokoknya murni. Wah lama-lama di situ ya Yunani juga kesel. Ini kayaknya menghalangi banget. Tobias ini pro kita kalau Antiochus lihat ya. Tapi ini yang namanya Onias ini kok bikin perkara ya, imam besar lagi. Nah adiknya Onias namanya Yason. Ngelihat peluang itu, dia bayar sama Antiochus. Nih saya kasih uang ya, saya sogok kamu. Bisa nggak kamu singkirkan kakak saya yang jadi imam besar? Oke, deal. Tapi kamu pro saya kan? Saya pro Yunani. Oke, saya singkirkan Onias. Onias didepak. Imam besar ganti siapa? Yason. Sudah mulai kacau itu negara. Imam besar bisa dipermainkan. Lalu Yason jadi imam besar. Nanti setelah itu Antiochus bilang, nggak enak, Yason tetap masih nggak bagus. Saya diganti samanya Menelaus. Menelaus nanti akhirnya cinta habis sama Antiochus. Jadi orang yang betul-betul menjilat Antiochus. Nah saat itu muncul pemberontakan orang Hasidim. Wah, sudah mulai kuat. Kadang-kadang berontak. Nah pada waktu berontak itu, maka Menelaus mau ambil hatinya Antiochus. Caranya apa? Dia kirim orang untuk membunuh Onias, bekas imam besar yang ketuanya Hasidim. Bunuh dia. Nah begitu orang tahu imam besar Menelaus kirim orang mau membunuh Onias, rakyat marah, rakyat Yerusalem malah. Terjadi kekacauan, terjadi peperangan antara siapa? Yang pro Yunani dengan yang anti Yunani. Terjadi peperangan saudara. Akhirnya karena peperangan itu ribut, saat itu Antiochus Epiphanes ini lagi perang. Oh ya saudara, Antiochus Epiphanes ini bikin koin ya, ada mukanya dia. Saking sebelnya orang-orang sama dia nggak disebut Antiochus Epiphanes. Epiphanes, artinya si sinting. Jadi orang-orang Yahudi apa Epiphanes? Epiphanes, sinting gila dia gitu. Jangan bilang dia penampakan Tuhan, orang gila gitu. Jadi mereka tuh kesel sekali. Nah pada waktu dia pergi perang sama orang Mesir, di situ mereka perang sendiri. Wah bunuh-bunuhan saudara. Begitu bunuh-bunuhan, mereka dengar kabar burung, kabarnya palsu. Antiochus mati dibunuh Mesir. Wah mereka sorak-sorai. Bakar kembang api, pesta, lalu kemudian ketakutan kan orang yang pro Yunani. Mereka akhirnya dibantai habis oleh orang-orang Hasidim. Serang, kita kalahkan mereka. Sudah dikalah-kalahin semua, saudara. Antiochus balik, mati mereka. Antiochus kesel luar biasa. Ini pasti ulahnya Hasidim. Ini pasti ulahnya mereka. Onias ini ya, bait Allah ini ya, orang Yahudi ini ya. Maka di situ muncul satu tekad dari Epiphanes. Saya akan menghancurkan orang Yahudi sampai ke akarnya, yaitu agama mereka. Nah ini yang akhirnya terjadi saudara. Jadi dia mau balas dendam. Dia mau unjuk gigi memberikan pelajaran pada mereka. Maka apa yang dia lakukan? Saya bacakan saudara. Ia membunuh banyak pengikut bait Allah. Ia merobohkan mezbah bakaran. Ia merampas tempat pembakaran dupa dan dian yang terbuat dari emas, serta perkakas-kakas bait Allah. Dia mengerat hiasan emas yang melapisi bangunan bait Allah. Dan dia dengan bantuan, balas dendam ya, bantuan orang Yahudi yang pro Yunani, membunuhi orang-orang yang pro kepada Yahudi Ortodoks. Dan di situ ada 40.000 orang Yahudi dibantai.
dan 40.000 lagi ditawan sebagai budak. Kamu agamanya apa? Yahudi, bantai. 40.000 dibunuh, 40.000 ditawan. Lalu dia mengeluarkan larangan bagi bangsa Yahudi untuk mentaati perintah Sabat. Melarang orang Yahudi melakukan sunat, melarang orang Yahudi memilah-milah makanan dengan haram dan halal. Ia juga tidak mengizinkan mereka mempersembahkan korban. Nah ini dalam kitab Daniel terjadi. Akan muncul orang bawa tentara, dia akan menajiskan bait Allah dan untuk sementara persembahan korban tidak ada lagi. Ya. Setiap orang yang ditemukan menyimpan kitab Taurat harus dihukum mati. Ini benar-benar mau dihabisi kepercayaan mereka. Dia mengutus 22.000 orang pasukan ke Yerusalem untuk mengawasi mereka dan di situ membunuhi orang-orang pada hari Sabat. Ya orang Hasidim itu nggak perang waktu Sabat, saudara. Kan mereka hari Sabat nggak boleh, jalan pun nggak boleh kok, apalagi perang, saudara. Jadi mereka tuh, wah diserang, kita diserang, lari. Ini hari Sabat, Terus gimana? Ya sudah, saya rela mati daripada saya melanggar firman Tuhan. Mati dibunuh. Jadi saudara, kenapa bahkan di dalam perang modern, perang dengan Israel itu ya, yang tahun 40-an setelah perang dunia kedua itu ya, sudah lihat kapan mereka diserang. Itu hari raya biasanya, kalau nggak hari Sabat itu udah ada sejarahnya. Ya, jadi dari dulu begitu, nih kaum Hasidim diserang waktu hari Sabat. Nanti dalam perang Makabeus mereka kalah juga begitu. Mereka diserang waktu hari apa? Hari Sabat, tidak boleh kemana-mana. Maka akhirnya imam putuskan, wah kita harus ubah kalau gitu. Karena situasi darurat perang, boleh perang waktu hari Sabat. Nah itu mulai ada peraturan begitu. Ya, jadi ada hari raya kok diserang gitu kan. Mereka lebih baik mati daripada melanggar perintah Tuhan. Nah pada waktu itu mereka diserang, lalu kemudian dikatakan di situ dijarah sampai ludes, termasuk bait Allah. Harta benda rakyat dijarah, anak dan wanita dijual jadi budak, merobohkan benteng, merobohkan pangkalan militer, lalu kemudian menindas dan kemudian hujatan yang paling besar dikatakan tanggal 25 Desember tahun 168 sebelum Masehi, ia menghancurkan mezbah di bait Allah, menggantikannya dengan mezbah Zeus. Dia bikin mezbah Zeus di bait Allah. Dia membuat patung Zeus, memaksa orang Yahudi mempersembahkan seekor babi betina di atas mezbah bakaran itu dan memercikkan kuah kaldu daging babi di seluruh bait Allah. Ini nubuatan Daniel pasal 9 ayat 27. Dinajiskan oleh dia. Perbuatan yang keji menghujat Allah yang kudus, membantai jemaat, yang akhirnya nanti menyulut revolusi perang Makabeus. Saudara bisa bayangkan ya kalau saudara orang Yahudi, kepercayaan saudara seperti apa? Itu kuah kaldu babi dilempar-lempar ke seluruh bait Allah. Penghinaannya keterlaluan. Dilecehkan, dihina, dibantai, tidak boleh. Dan dia pada saat itu banyak orang Yahudi murtad. Masih mau beriman? Enggak beriman. Akhirnya banyak sekali yang murtad, tidak mau daripada mati, mereka kompromi. Tetapi sebagian lari ke padang gurun, nanti bergabung dengan pemberontak. Jadi peperangan. Nah, jadi itu sebabnya para ahli mengatakan Antiochus Epiphanes adalah antikristus atau gambaran dari antikristus yang menggenapi nubuatan dari Daniel. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita ngelihat Matius pasal 25 ayat 15. Matius pasal 25 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini mirip dengan Markus 13 ayat 14 ya, saya bacakan Markus 13 ayat 14. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, Matius lebih jelas ya, Matius mengatakan, berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel. Jadi di sini Tuhan Yesus mengutip Daniel. Berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Flee to the mountain. Nah, saudara begini. Kan nubuatannya Daniel sudah digenapi kan?
Tuhan Yesus tentu juga sudah tahu itu common knowledge buat mereka. Itu Antiochus Epiphanes. Daniel sudah bernubuat digenapi, luar biasa Tuhan bernubuat melalui Daniel. Nah, kenapa sekarang Tuhan Yesus bilang lagi bernubuat? Nubuat itu kan yang akan depan kan, kenapa nubuat di belakang? Tuhan Yesus mengatakan, hati-hati ya, nanti kalau pembinasa keji muncul. Loh, pembinasa kejinya kan Antiochus Epiphanes Tuhan. Tuhan Yesus sedang ngomong sama siapa? Nah saudara, sebetulnya Tuhan Yesus sedang ngomong siapa di bagian ini? Ngomong mengenai Titus, Jenderal Titus 70 Masehi. Saya tidak cerita lagi Titus kepanjangan nanti saudara ya. Pak Titus juga masih asing, iya tapi waktu terbatas. Saya tidak mungkin cerita tentang Titus lagi. Seru sih mengenai Titus itu ya. Nah jadi singkat cerita, ini yang dimaksud di dalam bagian ini adalah Jenderal Titus. Nanti Jenderal Titus akan merobohkan bait Allah ya, lalu kemudian membantai orang-orang Yahudi di situ. Kalau kamu melihat pembinasa keji, dalam Injil Lukas dikatakan kalau kamu melihat tentara berkeliling, nah pembinasa keji muncul. Jadi pada waktu itu pertama Vespasianus mau menghancurkan pemberontakan. Wah itu rumit dan menarik kalau kita mempelajari politik waktu itu ya. Dan kita akan ngeh kenapa. Dan kita bisa memahami Alkitab lebih baik ketika kita mengerti pergolakan politik mereka. Jadi pada waktu Vespasianus mau menyerang bait Allah orang Yahudi, tiba-tiba Nero mati, cepat-cepat dia pulang. Vespasianus menjadi kaisar. Dia utus Titus. Nah Titus di situ. Lalu Titus kemudian menghancurkan bait Allah. Nah pada waktu menghancurkan bait Allah, orang Kristennya ternyata sedikit. Ditanya orang Kristen kemana? Lari ke gunung. Kenapa begitu? Karena waktu begitu melihat pasukan itu, saya ingat kata-kata Tuhan Yesus. Kalau engkau melihat pasukan pembinasa keji lalu lari ke gunung. Mereka pada lari ke gunung saudara. Jadi kalau saudara membaca sejarah, di situ dikatakan orang-orang Kristen lari ke gunung dan terhindar dari malapetaka. Jadi Tuhan Yesus bicara mengenai Titus. Loh ini kan Daniel bicara mengenai Antiochus. Kenapa sekarang Tuhan Yesus mengutip Daniel bicara tentang Titus? Nah ini satu prinsip yang saya akan ambil. Nanti kita bisa pakai ini untuk membaca kitab Wahyu dan sebagainya. Ini namanya adalah double fulfillment. Penggenapan ganda. Jadi apa yang ditulis oleh Daniel sudah kejadiankah? Sudah. Apa? Antiochus Epiphanes. Loh kok Tuhan Yesus masih mengatakan lagi? Oh ternyata sudah dan belum. Satu nubuatan mempunyai multi fulfillment, yaitu bukan hanya pada Antiochus Epiphanes, tetapi juga secara mengejutkan dengan tepat bicara mengenai Jenderal Titus. Satu nubuatan, dua fulfillment, dan mungkin nanti kita baru akan datang lihat, ini juga akan bicara mengenai sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang nanti akan terjadi. Nah ini prinsip namanya multi fulfillment. Maka nanti ketika kita membaca kitab Wahyu, prinsip ini harus kita pegang. Prinsip cara penafsiran seperti ini. Bahwa penggenapan itu mungkin tidak hanya satu. Tetapi mungkin dua, bahkan mungkin lebih. Multi fulfillment, double fulfillment. Seperti yang dicantumkan di sini. Nah saudara-saudara sekalian, kita hari ini mungkin waktu sampai di sini, bahkan kita belum bisa masuk kepada 1 Yohanes pasal 2. Tetapi nanti dengan prinsip ini paling enggak kita sudah mengerti prinsipnya. Nanti waktu yang akan datang kita akan masuk pada 1 Yohanes 2. Lalu kemudian kita akan masuk kepada Wahyu pasal 13 dan 17 menafsirkan binatang ini, melihat ciri-cirinya. Lalu kemudian kita akan masuk ke dalam 2 Tesalonika melihat ini antikristus satu atau banyak. Ini antikristus ciri-cirinya apa. Sehingga setelah itu clear secara teologi, saudara ngelihat lagi, oh saya udah tahu. Karena prinsip dasarnya kita sudah pegang. Ya, sampai hari ini, sampai di sini kita pada hari ini kita akan lanjutkan di waktu akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mempelajari doktrin yang sesuatu yang seringkali menakutkan bagi kami. Tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa sesungguhnya antikristus akan dimusnahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan sudah menang dan iblis sekarang hanya karena waktu yang terbatas mau menghancurkan anak-anak Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa gerejamu dipelihara oleh Engkau sendiri.
Dan sebagaimana Musa telah menyanyi, kami orang-orang kudus-Mu juga akan menyanyikan lagu kemenangan. Karena musuh-musuh Tuhan akan ditumpas habis oleh Tuhan. Dan kami akan ikut mengalami kemenangan di dalam Engkau. Beri kami kesetiaan ya Tuhan, supaya kami boleh setia sampai akhir di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam waktu-waktu akan datang lebih bukakan kepada kami, buat kami makin mengerti sehingga kami tidak diombang-ambingkan dan disesatkan oleh berbagai ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.